Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mar di Internis Series. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan topik tentang dislipidemia. Pada topik ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu pengertian, pendekatan diagnosis, diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan prognosis dari dislipidemia. Secara pengertian atau definisi, dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid, di mana terjadi peningkatan dan penurunan fraksi lipid yang tidak abnormal. Fraksi-fraksi lipid tersebut adalah kolesterol total, HDL, LDL, dan trigliserida. Berdasarkan Europe Atherosclerosis Society, maka ada klasifikasi dislipidemia ini, yaitu yang pertama yang disebut sebagai hiperkolesterolemia, yang kedua hipertrigliseridemia, dan yang ketiga dislipidemia campuran. Dikatakan sebagai hiperkolesterolemia jika LDL-nya meningkat dan kadar kolesterolnya lebih dari 240 mg per desiliter. Disebut hipertrigliseridemia apabila very low density lipoproteinnya meningkat dan trigliseridnya lebih dari 200 mg per desiliter. Sedangkan yang dikatakan dislipidemia campuran jika very low density lipoprotein dan low density lipoproteinnya meningkat dengan trigliserid yang lebih dari 200 mg per desiliter disertai kolesterol yang lebih dari 240 mg per desiliter. Dislipidemia berdasarkan patogenesisnya, maka secara umum dibagi menjadi dua, yaitu dislipidemia primer atau genetik dan dislipidemia sekunder karena adanya penyakit lain yang mendasarinya. Ada beberapa dislipidemia sekunder di bawah ini dengan dilihat dari kelainan lipid yang mungkin akan terjadi. Misalnya pada penyakit-penyakit berikut. Di antaranya adalah diabetes mellitus, maka akan terjadi peningkatan trigliserid dan penurunan HDL-nya. Pada kasus gagal ginjal yang kronis, kemudian penyalahgunaan alkohol, kehamilan, dan akibat obat-obat tertentu seperti diuretik, beta blocker, kontrasepsi oral, kortikosteroid, kemudian progestin dan steroid anabolik, maka akan terjadi peningkatan dari trigliseridnya. Sedangkan pada penyakit sindroma nefrotik, hipotiroidisme, dan kolestasis, maka akan terjadi peningkatan kolesterol totalnya. Terkait dengan pendekatan diagnosis, maka kita bisa melihat klasifikasi-klasifikasi berdasarkan kadar dari masing-masing profil lipid ini. Misalnya, apabila yang kita lihat adalah profil dari kolesterol LDL dalam miligram per desiliter, dikatakan optimal apabila kurang dari 100, hampir optimal apabila 100 sampai 129, borderline tinggi 130 sampai dengan 159, tinggi 160 sampai dengan 189, dan sangat tinggi jika kolesterol LDL-nya lebih dari sama dengan 190. Kemudian berdasarkan
profil dari kolesterol total dalam miligram per desiliter, maka kadar yang diinginkan adalah kurang dari 200. Sedangkan borderline tinggi apabila 200 sampai dengan 239 dan dikatakan tinggi jika lebih dari sama dengan 240. Kemudian kalau kita lihat dari kolesterol HDL dalam miligram per desiliter, maka dikatakan rendah jika kurang dari 40 dan tinggi apabila lebih dari sama dengan 60. Untuk perhitungan LDL itu bisa kita hitung dengan kolesterol total dikurangi kolesterol HDL dikurangi trigliserid dibagi 5. Tetapi tidak dapat digunakan apabila trigliseridnya lebih dari 400 mg per desiliter. Dan perlu diperhatikan bahwa persiapan pemeriksaan dengan puasa 12 jam. Kemudian diagnosis banding. Ada beberapa diagnosis banding, misalnya pada hiperkolesterolemia sekunder. Diagnosis bandingnya adalah kasus-kasus hipotiroidisme, penyakit hati obstruktif, sindrom nefrotik, kemudian porfiria, intermittent akut, dan obat-obatan tertentu seperti progestin, siklosporin, dan tiazid. Kemudian diagnosis banding untuk hipertrigliseridemia sekunder. Misalnya pada kasus-kasus obesitas, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, kemudian lipodistrofi, kemudian seseorang yang alkoholik, dan beberapa penyakit lain seperti pada hepatitis akut, kemudian lupus eritomatosis sistemik, dan termasuk diantaranya adalah myeloma multiple. Kemudian diagnosis banding untuk HDL rendah sekunder, misalnya pada kasus malnutrisi, obesitas, merokok, penyekat beta, dan steroid anabolik. Kemudian bagaimana tata laksana terkait dengan dislipidemia ini? Tentu ada yang non-farmakologi dan yang farmakologi. Tata laksana non-farmakologi untuk hiperkolesterolemia atau juga hipertrigliseridemia, yang pertama adalah terapi nutrisi. Yang kedua, aktivitas fisik diperpanjang atau dengan rutin berolahraga. Yang ketiga, hentikan konsumsi rokok, minuman beralkohol, terutama pasien hipertensi, hipertrigliseridemia, atau juga pada pasien yang obesitas sentral. Kemudian yang keempat, mempertahankan berat badan ideal atau menurunkan berat badan menuju ke berat badan yang ideal. Kemudian terapi nutrisi, yaitu diantaranya mengurangi asupan lemak jenuh dan lemak trans tidak jenuh sampai kurang dari 7 sampai dengan 10%. Mengurangi asupan kolesterol sampai dengan kurang dari 250 mg per hari, menggantikan makanan sumber kolesterol dan lemak jenuh dengan makanan alternatif lainnya. Mengkonsumsi makanan padat gizi dan kardioprotektif, menghindari makanan tinggi kalori, mengkonsumsi suplemen yang dapat menurunkan kadar lipid, serta mengurangi berat badan dan meningkatkan aktivitas fisik. Kemudian faktor-faktor risiko utama yang menentukan sasaran dari kolesterol LDL. Di antaranya adalah perokok sigaret, kemudian hipertensi di mana tensi darahnya lebih dari sama dengan 140/90 mm/Hg atau sedang dapat obat hipertensi. Kemudian kolesterol HDL yang kurang dari sama dengan 40 mg per desiliter,
Adanya riwayat keluarga dengan PJK dini, yaitu penyakit jantung koroner orang tua pria kurang dari 55 tahun dan orang tua wanita kurang dari 65 tahun. Atau umur, yaitu pria lebih dari sama dengan 45 tahun dan wanita lebih dari sama dengan 55 tahun. Catatan dalam hal ini adalah bahwa diabetes mellitus itu disamakan dengan penyakit jantung koroner. Kemudian, kolesterol HDL yang lebih dari 60 mg per desiliter dihitung sebagai faktor risiko negatif. Oleh karena itu, dapat mengurangi satu dari faktor risiko-risiko di atas. Kemudian terkait dengan target LDL dan batasan untuk pemberian terapi. Ini bisa kita lihat dari kelompok risikonya dan target LDL-nya. Misalnya risiko rendah, artinya hanya ada 1 sampai dengan 2 faktor risiko, maka target LDL-nya kurang dari 160. Namun apabila risikonya itu multiple, artinya lebih dari sama dengan 2 faktor risiko, maka target LDL-nya kurang dari 130. Dan jika pasien tersebut memiliki risiko tinggi, misalnya mempunyai riwayat PJK, risiko yang sama dengan PJK, misalnya diabetes mellitus, kemudian bentuk lain dari penyakit aterosklerotik, misalnya stroke, penyakit arteri perifer, atau aneurisma aorta abdominal. Kemudian faktor risiko multiple yang lebih dari 2 faktor risiko. Hal ini maka target LDL-nya kurang dari 100. Namun apabila pasien itu termasuk risiko yang sangat tinggi, misalnya pasien kardiovaskuler dengan kondisi faktor risiko multiple, utamanya misalnya diabetes mellitus, faktor risiko tidak dapat dikendalikan, misalnya dia masih merokok, sindrom metabolik dengan faktor risiko multiple, atau sindrom korona akut, maka target LDL-nya kurang dari 70 mg per desiliter. Kemudian tata laksana yang farmakologi dari hiperkolesterolemia ini, maka kita bisa memilih beberapa preparat farmakologi, baik itu dari golongan statin, kemudian bile acid sequestran, atau nicotinic acid. Jadi pilihannya apakah nanti kita menggunakan simvastatin, lovastatin, pravastatin, fluvastatin, atorvastatin, kemudian rosuvastatin, atau pitavastatin. Kemudian kita juga bisa menggunakan preparat kolestiramin, atau juga dipertimbangkan adanya penggunaan asam nikotinit. Tentunya ini nanti akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari pasien tersebut. Kemudian tata laksana farmakologi untuk hipertrigliseridemia. Nah, pasien dengan trigliserid borderline tinggi atau tinggi, maka tujuan utama terapi adalah mencapai target LDL-nya. Pasien dengan trigliserid tinggi, maka target sekunder adalah kadar HDL 30 mg per desiliter lebih tinggi dari target kadar LDL. Terapi yang bisa kita pilih misalnya obat penurun kadar kolesterol LDL, atau ditambah dengan fibrat, misalnya gemfibrozil 2 kali 600 mg atau 1 kali 900, atau vinofibrat 1 kali 200, atau asam nikotinik. Kemudian komplikasi-komplikasi yang mungkin akan terjadi pada dislipidemia diantaranya terjadinya aterosklerosis.
penyakit jantung koroner, stroke, dan pankreatitis akut. Sedangkan prognosis untuk dislipidemia ini adalah adanya risiko penyakit jantung koroner dalam 10 tahun ke depan berdasarkan skor Framingham yang dilihat dari faktor usia, nilai kolesterol, LDL, dan tekanan darah sistolik.